video kali ini kita belajar mengenai nilai mutlak. Oke, nilai mutlak itu apa sih? Bagaimana cara penyelesaiannya dan bagaimana cara mengerjakannya? Karena lumayan membuat bingung juga. Kita langsung saja. Pertama kita harus mengenal dulu nilai mutlak itu apa. Kata mutlak dalam kaidah bahasa Indonesia artinya itu seutuhnya. Arti dari kata mutlak itu sendiri adalah seutuhnya. 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 Itu untuk kaidah dari bahasa Indonesia sendiri. Untuk pengertian ini tidak jauh berbeda ya dalam konteks pelajaran persamaan nilai mutlak ini. Oke, untuk bisa lebih mengetahui banyak lagi mengenai materi satu ini, mari kita mulai dengan mengenal nilai mutlak dari lambangnya itu sendiri. Untuk lambang nilai mutlak dilambangkan dengan ini ya, kayak pagar ya, kayak pagar seperti ini, atau kadang gini ya. Jadi X-nya itu berupa bisa konstanta, bisa variabel dan lain-lain ya. Terus untuk nilai mutlak ini dapat disebut juga dengan modulus ya, atau bisa disebut dengan modulus. Ya. Terus merupakan nilai suatu bilangan real tanpa ada tambah atau kurang. Jadi berlakunya ini ya selalu positif ya. Kita mengenalnya dengan garis bilangan. Oke ya, kita mengenalnya dengan garis bilangan, di mana garis bilangan ini untuk 0 ini positif ya, ke kanan. Terus ada yang ke kiri ini negatif. Dan seterusnya. Nah, lalu definisinya sendiri bagaimana? Nah, untuk definisinya, definisi dari nilai mutlak mutlak X sama dengan untuk min X ya. Untuk min X di sini berarti X lebih kecil daripada 0, dan kemudian untuk X sendiri di sini lebih besar sama dengan 0. Ini untuk definisinya ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat contoh-contoh soal berikut. Berapakah hasil X untuk persamaan nilai mutlak X min 5 sama dengan 10? Oke, di sini kita punya dua opsi. Cara penyelesaiannya yaitu dengan X mutlak X min 5 sama dengan 10. Opsi yang pertama itu kita di sini opsi yang X positif ya, berarti jadi X min 5 sama dengan 10, X sama dengan 10 tambah 5. Yang ini kita pindah ruas ya, jadi ke sini. Oke, jadi hasilnya ini. Terus kemudian di sini jadi X sama dengan 15. Dan opsi yang kedua di sini jadi X min 5 sama dengan min 10. Ini dari mana? Ini dari untuk min X nya ya, yang dimana X lebih kecil dari 0. Oke ya. Terus kemudian di sini jadi X sama dengan min 10 ditambah 5 ya. Yang ini pindah ruas, yang tadinya min jadi plus. Oke, yang ini tetap. Jadi X sama dengan di sini
min 5. Oke, untuk soal ini. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di soal yang kedua di sini berapakah hasil X untuk persamaan nilai mutlak 6 dikurangi 2X terus dikurangi 11 sama dengan 13. Oke, di sini kita punya opsi solusi dulu ya. Jadi solusi kita rubah, bukan dirubah ya, tapi disederhanakan dulu. Di sini jadi 6 min 2x mutlak sama dengan 13 ditambah 11. Jadi yang tadinya di sini nih min 11 ini kita pindah ruas jadi ke sebelah kanan, ini jadi 13 ditambah 11. Oke, kita hasilnya jadi 6 min 2x mutlak jadi 24 ya. Nah, kita punya ini. Oke, sekarang untuk X lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan dari 0, kita punya jadi 6 min 2x sama dengan 24 ya. Terus kemudian di sini kita langsung saja ini kita bisa pindah ruas konstantanya jadi min 2x sama dengan yang tadinya plus jadi minus, di sini jadi 6 min 6 terus min 2x sama dengan 24 dikurangi 6 berarti ini 18 ya. Terus kemudian di sini X pindah ruas di sini karena perkalian jadi pembagian ya, min 2. Oke, hasilnya X sama dengan 18 bagi min 2, hasilnya adalah min 9 untuk X lebih besar dari 0. Lalu bagaimana untuk X lebih kecil dari 0? Oke, untuk yang kedua, opsi yang kedua ini berarti jadi 6 min 2x sama dengan, kita ingat yang pertama ini ya, yang min ini jadi minus sama dengannya ya. Terus kemudian di sini jadi min 2x sama dengan ini pindah ya dari ruas kiri ke ruas kanan jadi min 24 dikurangi 6 sama dengan di sini jadi minus 30. Ini tetap masih 2x. Kita pindah lagi yang tadinya perkalian jadi pembagian dari ruas kiri ke ruas kanan. Jadi min 30 dibagi min 2, hasilnya X sama dengan 15. Ini minus dan minus pembagian, jadi hasilnya adalah positif. Oke ya. Kita punya himpunan penyelesaiannya di sini untuk soal yang nomor 2 adalah min 9 dan 15. Oke, kita lanjut di contoh soal yang ketiga ini. Coba hitung nilai X agar memenuhi persoalan di bawah ini. Kita punya akar X min 5 pangkat 2 sama dengan min 2 ya. Di sini kita coba sederhanakan ya. Ini kalau misalkan akar kita pindah ke ruas sebelah kanan ini menjadi pangkat 2 ya. Sini X min 5 tetap pangkat 2. Oke. Lalu jika X ini kita kuadratkan, X kali X berarti kita punya X pangkat 2 terus kemudian minus di sini kita punya jadi 10x ya. Terus kini kita punya plus 25. Ini 5 kali 5 aja 25. Ini kan jadi X kali 5 jadi 5 min 5x. Terus kemudian ada
X kali min 5 lagi, jadi ini di sini 10 min 10x ya. Terus kemudian di sini kita punya untuk ruas kanannya min 2 kali 2 kali pangkat 2 maksudnya, jadi 4 ya, positif 4. Nah di sini kita punya X pangkat 2 dikurangi 10x ditambah 25, ini kita pindah ruas jadi sebelah kiri jadi minus ya, sama dengan 0. Jadi kita punya X pangkat 2 min 10x ditambah 25 dikurangi 4 sama dengan 0. Yang ini tadi kita pindah ruas. Oke, lanjut. Kita jadi punya sekarang X pangkat 2 minus 10x, ini 25 dikurangi 4 jadi tinggal 21 plus 21 ya, ini 0. Oke, dari sini kita disederhanakan ya. Jadi kalau misalkan ini kita jadi punya X di sini, kalau misalkan kali berapa ya, terus ditambah berapa, biar hasilnya ini kalau dikali hasilnya jadi 21, kalau ditambah itu hasilnya jadi 10. Kita jadi punya 7 di sini sama 3 ya, kalau ditambah ini jadi min 10, min 7 tambah min 3 jadi min 10x. Terus di sini kalau 7 dikali 3 min 7 dikali min 3 jadinya plus 21. Oke ya, sini udah oke. Jadi kita punya X min 7 dan X min 3 sama dengan 0. Jadi maka di sini kita punya X sama dengan 7 dan X sama dengan 3. Oke, untuk nomor 3 seperti ini penyelesaiannya.